Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berjumpa kembali bersama. Oleh sebab itu ya Tuhan, pimpinlah kami semua di sini. Kami akan membawa dan berbincang-bincang tentang materi, yaitu kematian orang percaya yang dikasihi Tuhan ya. Jadi kematian bagi orang percaya yang dikasihi Tuhan. Sebelum kami membahas ini bersama, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, mari kita minta tuntunan doa Roh Kudus menolong kita. Mari kita masuk dalam doa menghadap Tuhan. Ya Allah sumber damai segala berkat, Tuhan adalah pencipta langit dan serua sekalian alam. Karena daripada mula Engkau telah menjadikan langit dan bumi yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya serta seluruh bilur-bilurnya. Oleh sebab itu, kami yang hidup di dalam iman kami kepada Kristus menaikkan syukur dan doa kepada Bapa di surga. Kalau boleh kami minta di dalam nama Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kami oleh tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, membantu doa kami kepada Bapa di sorga untuk memberkati hati pikiran kami ini, agar kami dapat memiliki pengertian dan pengetahuan yang benar akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dari awal, pertengahan hingga akhir kami tabiskan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tentang materi kematian ini. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pada siang hari ini kami akan membahas bersama tentang kematian. Kematian bagi orang percaya yang dikasihi Tuhan. Besok kita akan punya materi lagi tentang kebangkitan tubuh. Ya. Kematian. Mari kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 19. Kitab Ayub pasal 19. Kitab Ayub pasal 19 ayatnya yang 25 dan 26 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam ayat Ayub pasal 19 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26 yang berbunyi demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayat 26, juga sudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Itulah Ayub 19 ayat 25 dan 26. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia atau orang percaya, khususnya orang Kristen ya, yang percaya dan yang tidak percaya akan mati. Karena hidup kita manusia di bawah kolong langit ini dibatasi oleh dua tembok yang besar, yaitu kematian dan kebangkitan. Ya. Jadi setiap manusia pasti akan mati. Akan tetapi kata mati di dalam Alkitab memiliki lebih dari satu arti. Oleh sebab itu penting untuk mengerti hubungan orang percaya dengan berbagai arti kematian. Yesus sendiri mengatakan kepada kita
bahwa kata mati itu artinya tertidur, artinya beristirahat dari bekerja letih lesu. Itu bagi orang percaya, orang Kristen yang dipimpin oleh iman ya. Kita harus tahu itu. Jadi kalau mati itu dia beristirahat. Karena Yesus sendiri katakan anak ini tidak mati, tapi ia tertidur. Lalu ada yang tertawa kan? Nah itu. Jadi kata mati itu tertidur atau dia sudah beristirahat. Apa yang beristirahat? Pikiran. Pikiran itu pusat pengendali terhadap jiwa kita. Yang terdapat di dalam adalah kehendak manusia itu, yaitu tujuan, kemauan, dan kehendak. Jadi kalau kita sudah meninggal, tidak ada punya pikiran untuk mau ke sana, kemari, ke sono, itu tidak ada lagi ya. Dan tidak ada punya hubungan lagi dengan dunia orang hidup ya. Itu di dalam Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, begitupun juga orang yang turun di dalam orang mati, dia tidak akan kembali lagi ke dunia ini, dan dia tidak mengenal lagi tempat tinggalnya. Jadi yang datang itu mai dalam mimpi itu adalah roh-roh jahat ya, yang kita bilang itu iblis atau Satan ya. Kematian sebagai akibat dosa. Kita tahu kematian ini akibatnya dosa. Waktu dosa masuk ke dalam dunia itu dosa itu yang membawa dosa masuk ke dalam dunia adalah si iblis itu sendiri ya. Kalau kita orang Kristen bilang Lucifer ya. Itu dampaknya sangat besar sekali kepada flora dan fauna dan alam, seluruh alam semesta ini. Dampak ya, dampak. Kalau kita belajar di teologi ya, tentang harmatologi, itu kita dapat berbicara tentang dosa, berarti kita berbicara tentang jenis-jenis perbuatan jahat. Kita dapat lihat di dalam Kejadian ya, mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 3. Mengajarkan bahwa kematian memasuki dunia karena dosa. Orang tua pertama kita diciptakan dengan kemampuan untuk hidup selama-lamanya, yaitu orang tua kita siapa? Adam dan Hawa. Ketika mereka tidak menaati perintah Allah, mereka dijatuhi hukuman atas dosa itu, yaitu kematian. Dijatuhi hukuman dari Allah itu, yaitu kematian. Pertama, Adam dan Hawa tunduk kepada kematian jasmania. Allah telah menempatkan pohon kehidupan di tengah Taman Eden agar dengan terus-menerus memakan buahnya, umat manusia tidak akan pernah mati. Lihat catatan Kejadian 2 ayat 9. Kejadian pasal 2 ayat 9 yang mengatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya, yang baik dan yang jahat. Nah, kita lihat itu ya. Tetapi setelah Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya, dari pohon di Taman Eden itu, Allah mengatakan, engkau debu dan engkau akan kembali lagi menjadi debu, karena engkau memang berasal dari debu. Kalau dipikir-pikir sekarang manusia ini kalau lihat di TikTok, dia punya pikiran itu mengatur pikiran Allah. Dia mau mengatur pikiran Allah, berarti dia mau mengatur Roh Kudus itu sendiri. Dengan berbagai dia punya pemahaman, dengan keangkuhan dia punya iptek. Siapa tahu dia tidak tahu bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus akan mendapat apa dia? Dia akan memiliki apa? Keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Allah dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengetahuan. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bukan di luar pikiran kita. Tidak ada. Karena kita sudah bicara tentang hati kemarin dulu ya. Itu. Karena engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19 tadi ya. Sekalipun mereka tidak secara
jasmani pada hari mereka memakan buah itu, mereka kini tunduk pada hukum kematian sebagai akibat dari kutukan Allah. Jadi kutukan itu Allah sudah selesaikan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru di mana? Di kayu salib, ya. Hasilnya yang kita lihat di dalam Alkitab sebagai kitab suci kebenaran orang Kristen, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kamu bukan milik kamu lagi, tapi milik Allah, karena sudah ditebus dan dibayar dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu muliakanlah tubuhmu itu kepada Allah sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Harus tahu itu ya, Roma 12. Jadi kalau beribadah kepada Allah tidak menyangkut soal sosial ekonomi. Kita ingat itu. 2. Adam dan Hawa juga mati secara moral. Allah mengingatkan Adam bahwa ketika ia makan buah yang terlarang itu, ia pasti akan mati. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 17 tadi ya. Peringatkan itu sangat serius sekalipun Adam dan Hawa tidak mati secara jasmania. Pada hari itu, mereka mati secara moral. Ya, tahu moral, tahu etika, tahu tabiat, yaitu tabiat mereka menjadi berdosa, yaitu akhlak manusia itu berdosa. Jadi akhlak ya. Kalau kita berbicara tentang akhlak, berarti kita berbicara tentang apa? Akhlak manusia. Berbicara tentang hati. Hati itu apa? Nah, hati itu apa? Batin. Ya. Kelakuan atau akhlak moral manusia itu berdosa, bercacat, bercela. Karena kenapa? Karena debu. Diciptakan dari debu, kembali kepada debu. Jadi debu jangan coba-coba mengatur tentang pikiran Allah. Tidak ada itu. Saya tegas. Ya. Jadi tabiat mereka menjadi berdosa sejak Adam dan Hawa. Semua orang dilahirkan dengan tabiat berdosa. Roma 8 ayat 5 dan 8. Mari kita lihat bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang dilahirkan dengan tabiat berdosa. Alkitab bersaksi, Roma 8 ayat 5 dan 8. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh Kudus memikirkan hal-hal dari Roh Kudus itu. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi hidup menurut Roh berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup, kita harus di dalam kitab Galatia, pasal 5 ayat 22 sampai 23. Mau hidup menurut Roh, silakan. Tidak menurut Roh juga silakan. Karena kenapa? Predestinasi. Silakan bebas kalau masih masa mudamu. Ya. Yaitu suatu keinginan bawaan untuk mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan Allah atau orang lain. Nah, banyak kesaksian ya, apologet. Kesaksian banyak, dia bertobat begini bla 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 bla. Ya, syukur. Asal itu benar apa yang dia katakan yang keluar dari hati, diolah di pikiran, lalu keluar dari mulut dan lidah mengaku, sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9-10, jangan ingkar. Tanamkan itu. Berani bersaksi. Ya.
Karena Allah sudah tebus kita melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib, dan salib adalah batu sandungan bagi mereka, tapi kita tidak. Salib adalah jalan Via Dolorosa. Allah menyelesaikan segala dosa di dalam daging, di dalam tubuh Kristus Yesus. Ya. Jadi kita harus lihat itu. Jadi tanpa memperdulikan Allah atau orang lain. Kejadian 3 ayat 6. Catat Roma 3 ayat 10 sampai dengan 18. Kemudian Efesus pasal 2 ayat 3. Kolose pasal 2 ayat 13. Saya baca satu ayat saja. Kolose pasal 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Haleluya. Amin. Itu Kolose 2 ayat 13. Jadi Kejadian 3 ayat 6, Roma 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18, Efesus pasal 2 ayat 3. Yang ketiga, ini kematian sebagai akibat dosa ya. Yang ketiga, Adam dan Hawa juga mati secara rohani ketika mereka tidak taat kepada Allah, yaitu hubungan intim mereka yang dahulu dengan Allah menjadi retak atau rusak. Lihat catatan Kejadian 3 ayat 6. Kita buka baca di dalam Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6 yang berbunyi demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik hati bukan menarik pikiran ya. Karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suami pun memakannya. Kalau ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Lalu nanti kita baca terus. Allah datang sebagai angin, hembusan angin atau angin sepoi-sepoi, angin semilir. Ya. Itu. Dari situlah mereka mulai dicemari oleh dosa. Dosa itu sudah ada sebelum manusia pertama di dalam dunia. Ya. Kita tahu dari mana? Pakai hikmat Allah, ya, supaya pengertian di dalam hati yang benar, lalu punya pengetahuan bahwa sebelum Adam dan Hawa manusia pertama dijadikan dari debu tanah, diciptakan dari debu tanah dan dibawa masuk ke taman yang Allah buat itu untuk membawa manusia itu sudah ada dosa di dalam dunia alam semesta ini, tapi dosa itu belum diperhitungkan, ya. Setelah diperhitungkan dengan pengetahuan baik yang jahat oleh pohon itu, baru manusia itu mengenal dosa. Lalu dosa itu tercemar, ya. Jadi kita harus tahu. Yang ketiga, ya, mereka tidak lagi mengharapkan saat-saat berjalan dan bersanding berbincang dengan Allah di Taman Eden. Sebaliknya mereka bersembunyi dari hadapannya. Kejadian 3 ayat 8. Di bagian lainnya Alkitab mengajarkan bahwa terlepas dari Kristus Yesus, semua orang terasing dari Allah. Ya. Dan dari hidup di dalamnya, Efesus 4 ayat 17-18, mereka mati secara rohani. Ya. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 17-18.
Efesus 4 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilaan hati mereka. Ingat ya, itu ditegaskan di dalam Efesus 4 ayat 17-18, bahwa terlepas dari Kristus, semua orang terasing dari Allah dan dari hidup di dalamnya. Mereka mati secara rohania. Kemudian yang keempat, akhirnya kematian sebagai akibat dosa, ya. Akhirnya kematian sebagai akibat dosa mencakup seluruh kematian kekal, ya. Hidup kekal seharusnya menjadi akibat kematian Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 22 catat, sebaliknya prinsip kematian kekal telah diberlakukan, yaitu kematian kekal adalah hukuman dan pemisahan kekal dari Allah sebagai akibat ketidaktaatan kepada Allah. Melainkan ketaatan kepada siapa? Pendusta, kepada iblis. Sebagai catatan Kejadian 3 ayat 4, ya. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, ular ini ya, lambang daripada iblis ya. Begitu. Jadi kita tahu. Jadi sebagai catatan Kejadian 3 ayat 4. Yaitu menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi kalau definisi bumi adalah apa? Artinya kita terasing, kita hukuman, orang hukuman, karena kita sudah tidak lagi di Firdaus. Nah, itu ya. Kita dapat lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan Roma 6 ayat 16. Kita baca, tapi lanjut ya, catat saja. Menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. 2 Petrus 1 ayat 9, sebagai catatan Roma 6 ayat 16. Ya. Baca saja Roma 6 ayat 16 ya. Ya, supaya semangat. Roma 6 ayat 16 berbunyi demikian. Apakah kamu tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, itu jadi harus kita mengerti di dalam Roma 6 ayat 16. Jadi kita perlu tahu itu ya, saudara-saudara di dalam kekasih Kristus. Kemudian kita bandingkan lagi Roma 5 ayat 18 sampai 19, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 28 dan 1 Yohanes 3 ayat 8 ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 ini tahu kan? Ya. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 8. Kita cari aja 1 Yohanes 3 ayat 8. Yang berbunyi demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya,
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ya. Jadi kita perlu tahu itu ya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Yang kelima, satu-satunya cara untuk lolos dari semua aspek kematian ini ialah melalui Yesus Kristus yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 10. Kita lihat di sini. Surat 2 Timotius 1 ayat 10 berbunyi demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya. Jadi mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, 2 Timotius 1 ayat 10. Itu dikerjakan oleh Kristus Yesus. Ya. Dengan kematiannya, ia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga memutarbalikkan pemisahan dan pengasingan rohani yang dihasilkan dosa. Kejadian 3 ayat 24. Sebagai catatan 2 Korintus 5 ayat 18. Oleh kebangkitannya, ia mengalahkan dan mematahkan kuasa iblis, dosa, dan kematian jasmania. Kejadian 3 ayat 15, Roma 6 ayat 10. Bandingkan dengan Roma 5 ayat 18 sampai 19. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 8 tadi ya. Umat Allah di perjanjian lama sudah bersaksi bahwa orang percaya tidak akan selamanya tinggal di dalam kubur atau di alam maut, ya, tidak ada. Umat Allah di dalam perjanjian lama sudah bersaksi bahwa orang percaya tidak akan selamanya tinggal di dalam kuburan. Kita lihat di dalam Ayub 19 ayat 25 dan 26. Kita baca ya, Ayub 19. Kita lihat Ayub pasal 19. Mana itu? Ayub pasal 19. Ayat 25 dan 26 berbunyi begini. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan selamat. Ya. Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Itu nanti kita akan lihat di dalam kebangkitan tubuh ya. Besok mungkin ya saya sampaikan. Kemudian kita masuk lagi, makna kematian jasmania bagi orang percaya. Sekali lagi, makna kematian jasmania bagi orang percaya. Sekalipun orang percaya di dalam Kristus memiliki jaminan hidup kebangkitan, mereka masih harus mengalami kematian jasmania. Sekali lagi, sekalipun orang percaya di dalam Kristus memiliki jaminan hidup kebangkitan, mereka masih harus mengalami kematian jasmania dengan iman yang percaya ya. Tetapi orang percaya menghadapi kematian dengan sikap yang berbeda dari orang tidak percaya. Berikut adalah beberapa kebenaran yang dinyatakan Alkitab mengenai kematian orang percaya. Pertama, kematian bagi orang Kristen bukan merupakan akhir hidup kita, tetapi awal yang baru. Kematian bukanlah sesuatu untuk ditakuti. Ya, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 kita dapat baca saja ya.
Tolong catat, kematian bukan suatu untuk ditakuti bagi orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Melainkan saat pemindahan kepada hidup yang lebih sempurna. Sebagai jembatan untuk hidup yang lebih baik, kita bertemu dengan Allah Bapa Tuhan kita yang sesuai dengan Yohanes pasal berapa? 14 ayat 1 sampai 4. Dan ayat 6 bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Harus ingat itu ya. Jadi kita harus tahu. Jadi kematian bagi orang percaya adalah kelepasan dari aneka kesulitan di dunia ini. Nah, aneka kesulitan di dunia ini artinya beragam-ragam, bermacam-macam persoalan kita, ya. Itu sudah terlepas, baik penyakit apapun sudah terlepas. Karena apa? Sudah dimuliakan oleh Bapakku di surga, sudah dipanggil untuk beristirahat, ya. Dan dari tubuh duniawi supaya dikenakan hidup dan kemuliaan surgawi, memakai tubuh kemuliaan surgawi. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Paulus berbicara tentang kematian jasmani sebagai tidur, artinya tertidur ya. Itu di 1 Korintus 15 ayat 6, ayat 18 dan ayat 20. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 13 15. Ini selalu dibikin di pemakaman ya, di pekuburan ya. Itu surat 1 Tesalonika 4 ayat 13 15. Tidak usah dibaca lah, jikalau kita percaya. Begitu kan bunyinya. Dan secara tidak langsung menyatakan bahwa kematian adalah perhentian dari pekerjaan dan penderitaan dunia. Wahyu 14 ayat 13 nanti dibaca saja. Karena kematian berarti pergi untuk tinggal bersama dengan nenek moyang kita yang beriman, yang telah mati sebelumnya. Catatan Kejadian 25 ayat 28, dan menjadi pintu masuk ke hadapan Allah yang hidup. Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23 berbunyi demikian. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kata Rasul Paulus loh. Itu lebih baik ya. Jadi perlu kita tahu itu. Kemudian kita melihat lagi yang kedua, ini makna kematian jasmani bagi orang percaya. Tadi yang pertama. Yang kedua, Alkitab juga membicarakan kematian orang percaya dengan istilah-istilah yang menghibur. Kematian orang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Ini sudah didengar ya. Kalau sering ikut pemakaman, saudara kita seiman, inilah dia. Kematian orang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Kemudian kematian adalah masuk ke tempat damai. Yesaya masuk ke tempat damai. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Dan ke dalam kemuliaan. Mazmur 73 ayat 24. Di bawah malaikat ke pangkuan Abraham. Lukas 23 ayat 43. Pergi ke rumah Bapa di mana ada banyak tempat. Yohanes 14 ayat 2. Keberangkatan berbahagia untuk bersama dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23 tadi. Kedamaian ya, keadaan menetap pada Tuhan. Itu ya. Keadaan menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Mati di dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 18. Yohanes 11 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Suatu keuntungan bagiku
untuk memang jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Dan saat untuk mahkota kebenaran, untuk siap untuk mahkota kebenaran yang akan diterima. 2 Timotius 4 ayat 8. Itu mahkota kebenaran. Kemudian yang ketiga, kematian bagi orang percaya. Ya, makna. 3. Mengenai jangka waktu di antara kematian jasmania seorang percaya dengan kebangkitan tubuhnya, Alkitab mengajarkan yang berikut ini. A. 3 bagian A. Pada saat kematian orang percaya dibawa ke hadapan Kristus. Catat ya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat kematian orang percaya dibawa ke hadapan Kristus, terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 8, Filipi 1 ayat 23. B. Orang percaya berada dalam kesadaran penuh, Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dan mengalami sukacita atas kebaikan dan kasih yang diperlihatkan oleh Allah, Efesus pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7. C. Sorga itu bagaikan rumah, yaitu tempat beristirahat, sebagai catatan Yohanes 14 ayat 2. Bandingkan dengan Wahyu 6 ayat 11. Dan aman, Mazmur 87. Wahyu 14 ayat 2 sampai 3 dan Wahyu 15 ayat 3. Dan aman ya. Kita lihat. Kegiatan di sorga meliputi penyembahan dan pujian. Ya, itu Mazmur 87, Wahyu 14 ayat 2 sampai 3, ayat 15 ayat 3. Tugas-tugas yang sudah ditetapkan, Lukas 19 ayat 17, serta makan dan minum, Lukas 14 ayat 15, Lukas 22 ayat 14 sampai 18. Dan Wahyu 22 ayat 2, makan dan minum ya. E. Selama menantikan kebangkitan tubuh, orang percaya bukan merupakan roh tanpa tubuh, tetapi berselimutkan tubuh surgawi yang sementara. Itu kita dapat baca di dalam Lukas 9 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Dan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 4. F. Di surga orang percaya tetap memiliki jati diri mereka. Matius 8 ayat 11, Lukas 9 ayat 30 sampai 32. Jangan tanya soal nikah ya. Tidak ada. Yesus bilang di surga tidak ada kawin mengawin. 2. G. Orang percaya yang sudah mati tetap akan memperhatikan maksud-maksud Allah di bumi. Hebat ini ya. Orang percaya yang sudah mati tetap akan memperhatikan maksud-maksud Allah di bumi. Itu terdapat di mana? Wahyu 6 ayat 9 sampai dengan 10. Itu jawabannya. Jadi kalau orang percaya yang sudah mati tetap akan memperhatikan maksud-maksud Allah di bumi. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Nah, itu nanti berhadapan dengan Opa Yosia. Lalu Opa Yosia punya karunia ya, yang dapat membuktikan itu. Ya, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Jadi saudara jangan takut, jangan bimbang. Masa bisa begitu? Lalu bagaimana dia mengerti tentang iman? Coba dia rangkum itu iman. Apa itu iman? Begitu kan? Berarti dia tidak mempercayai adanya karunia-karunia roh. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan orang itu. Jangan pegang buku baca tebal, pakai salib yang besar, masuk gereja, tapi tidak tahu. Begitu berbicara tentang orang percaya yang sudah mati, tetap akan memperhatikan maksud Allah di bumi. Wahyu 6 ayat 9 dan 11. Yang keempat, sebagai penutup. Sekalipun banyak pengharapan dan sukacita menanti orang percaya pada saat kematiannya, orang percaya masih bersedih ketika seorang anggota keluarganya meninggal atau kematiannya. Misalnya setelah kematian Yakub, Yusuf sangat meratapi kematian ayahnya. Hal ini pun juga kita yang sekarang ini mengalami hal yang sama. Sebagai catatan, Kejadian 50 ayat 1.
Terpujilah Kristus dalam Roh Kudus yang sesuai dengan Lukas 10 ayat 21. Seketika juga itu bersukalah citalah Yesus dalam Roh Kudus. Haleluya, terpujilah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kami tutup dengan doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, terima kasih dan terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Karena di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit maupun yang di bawah kolong langit, maupun di bumi di atas dan bumi di bawah bertekuk lutut. Serta lidah dan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Kristus sudah bangkit, itulah kebenaran. Jadi kebenaran adalah Kristus bangkit. Karena Rasul Paulus menghimbau kepada kita, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah semua iman kita. Terpujilah nama-Mu, firman iman tentang kematian yang baru kita sampaikan bersama ini, baik yang menyampaikan maupun mendengar, menjadi suatu pegangan iman kami dalam hidup keseharian kami hari lepas hari. Dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami pribadi tentang arti kematian bagi orang percaya yang dikasihi Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna kami percaya berdasarkan Roma 8 ayat 26 sampai 28. Terima kasih Bapa, Tuhan langit dan bumi, oleh tuntunan bimbingan dalam pemeranan kudus. Haleluya. Amin.